Tiga kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pertama, strategi lolos ke Piala Dunia yang pernah diungkap Sintayong jadi bukti bahwa Garuda pernah menatap target tinggi. Kedua, PSSI membatasi kuota supporter China dan siapkan GBK jadi neraka penuh dukungan merah putih. Dan ketiga, Timnas U17 Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2025, dengan pujian langsung dari Patrick Kluivert untuk pelatih Nova Arianto. Inilah langkah-langkah nyata menuju kejayaan Garuda di level dunia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, New Daily, Sintayong membeberkan fakta mengejutkan. Ia mengungkap bahwa dirinya telah menyusun strategi agar Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK adalah momen paling membanggakan selama saya melatih timnas Indonesia, ujar STY. Saat itu, Garuda berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia. STY menilai, jika strategi itu terus dijalankan, Indonesia berpeluang besar untuk tembus ke posisi 2 besar grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Namun, rencana itu akhirnya kandas. Pada Januari tahun 2025, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong. Alasannya, ada perbedaan visi soal taktik, bahasa, dan gaya kepemimpinan. Padahal, publik tahu betul bahwa STY lah yang membangun fondasi timnas modern dari nol sejak 2020. Keputusan ini sempat memicu pro dan kontra, namun PSSI akhirnya menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, sebagai pelatih kepala yang baru. Laga hidup mati melawan China tinggal menghitung hari. Tapi PSSI nggak tinggal diam. Untuk memastikan Garuda punya keuntungan maksimal, PSSI mengumumkan bahwa kuota untuk supporter China hanya dibatasi 8% dari total tiket. Sisanya, GBK akan dipenuhi lautan merah putih. Langkah ini sesuai regulasi FIFA, tapi punya efek besar. Stadion utama Gelora Bung Karno akan jadi lautan tekanan bagi tim lawan. Atmosfer panas, teriakan supporter, dan dentuman semangat bakal bikin pemain China nggak nyaman sejak peluit pertama dibunyikan. Marshal Masita dari PT GSI menegaskan, supporter Indonesia akan jadi pemain ke-12. Dengan dukungan penuh ribuan fans fanatik, timnas punya kekuatan ekstra untuk mengunci kemenangan di kandang sendiri. Sekarang tinggal nunggu jadwal resmi dari AFC buat penjualan tiket, karena semua pertandingan grup akan digelar bersamaan. Tapi satu yang pasti, GBK akan memanas, dan Garuda siap terbang tinggi demi mimpi ke Piala Dunia. Di tengah panasnya dinamika timnas senior, generasi muda Indonesia justru menorehkan sejarah. Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto berhasil menghajar Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 pada pertandingan penting di Piala Asia U17 2025. Kemenangan itu memastikan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih Nova Arianto menyebut hasil ini sebagai buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan proses pembinaan jangka panjang. Saya bangga dengan semangat juang anak-anak. Mereka tidak pernah menyerah dan bermain luar biasa, ujar Nova dalam konferensi pers usai pertandingan. Keberhasilan ini juga tak lepas dari dukungan penuh federasi dan pelatih senior. Meskipun belum memberi pernyataan langsung, Patrick Kluivert disebut memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan tim U17. Ia bahkan beberapa kali menyempatkan hadir di latihan tim kelompok umur, menandakan adanya sinergi kuat antara pelatih senior dan junior. Lolosnya timnas U17 ke Piala Dunia bukan hanya prestasi teknis, tapi juga bukti bahwa generasi sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Langkah timnas Indonesia menuju panggung dunia makin terasa nyata.
Dengan strategi besar yang pernah disiapkan, dukungan total dari federasi, atmosfer GBK yang membara, dan prestasi luar biasa dari Timnas U17, Garuda menunjukkan bahwa kita nggak lagi cuma jadi penonton di Asia. Kini, perjuangan ada di tangan pelatih baru, pemain-pemain yang terus berkembang, dan semangat jutaan supporter yang nggak pernah padam. Mari terus dukung Timnas di setiap laga. Karena mimpi ke Piala Dunia bukan lagi angan, tapi tujuan yang sedang diperjuangkan bersama.